Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali jamaah sekalian di program kita Kamar Renungan, sebuah ruang di mana kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia. Program ini hadir di channel kita bersama, Galih P. Saputra. Dalam segmen khusus kita, menggali ajaran-ajaran luhur para ulama klasik pada kitab-kitab agung mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah di satu titik dalam hidup, kita merasakan sebuah keresahan yang dalam? Bukan resah karena lapar, bukan resah karena tidak punya rumah, tapi sebuah keresahan spiritual. Sebuah kegundahan saat kita membandingkan lembar takdir kita dengan lembar takdir orang lain. Pernahkah hati kecil Anda berbisik? Mungkin saat melihat di media sosial, seorang influencer, seorang pengusaha, dengan mudahnya menyumbang 100 juta, membangun masjid, memberangkatkan umroh puluhan orang. Hati kita kagum, subhanallah. Tapi tak lama, bisikan kedua datang. Bisikan yang lebih getir. Kita melihat dompet kita melihat slip gaji kita melihat keadaan kita yang mungkin, maaf, pas-pasan. Lalu kita bergumam, ya Allah, dia begitu mudah mengumpulkan pahala, sedekahnya jutaan. Lantas aku ingin seperti dia, tapi aku tak mampu. Untuk sedekah 100 ribu saja rasanya berat. Jangankan 100 ribu, kadang di kotak infak masjid pun yang bisa kumasukkan hanyalah lembar 2 ribuan yang sudah lecek. Lalu muncul pertanyaan yang berbahaya, sebuah gugatan halus kepada Allah. Ya Rabb, di mana keadilanmu? Engkau takdirkan dia kaya, sehingga jalan menuju surga seakan diaspal mulus dengan sedekah. Engkau takdirkan aku miskin, sehingga peluangku untuk beramal jariah begitu sempit. Bagaimana kami akan bersaing di akhirat kelak? Adilkah ini? Saudaraku, jika perasaan ini pernah terlintas, jangan segera hakimi dirimu sebagai kufur nikmat. Perasaan itu manusiawi. Itu adalah cerminan bahwa fitrah kita ingin berbuat baik, ingin berlomba dalam kebaikan. Namun di saat yang sama, itu adalah cerminan kesalahpahaman kita tentang konsep keadilan Allah. Hari ini, di kamar renungan ini, kita akan mengobati keresahan itu. Kita akan meluruskan gugatan itu. Kita tidak akan menjawab dengan opini saya. Kita akan menjawabnya dengan membuka kembali khazanah agung para ulama kita. Kita akan bertanya pada Al-Quran. Kita akan bertanya pada lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan bercermin pada hikmah para salafus soleh. Fenomena ini, fenomena iri hati spiritual yang salah alamat ini sangat berbahaya. Dampaknya bukan hanya stres, dampaknya adalah su'udzon, prasangka buruk kepada Allah. Dampaknya adalah rasa putus asa dalam beramal. Kita jadi merasa, sudahlah, amalku tak ada apa-apanya dibanding mereka. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah meminta kita bersaing dalam jumlah nominal. Mari kita bedah akarnya. Kesalahan kita adalah kita mengira bahwa Allah menilai kita dengan indikator asesmen yang sama rata. Kita pikir si kaya dan si miskin formulir ujiannya sama. Padahal saudaraku, keadilan Allah itu proporsional, bukan sama rata. Mari kita buka lembar pertama, firman Allah dalam kitabnya yang mulia, dalam surat At-Talaq, ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu, falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Perhatikan kalimat agung ini. Ayat ini, asbabun nuzul atau konteks turunnya, memang seringkali dikaitkan dengan nafkah seorang suami kepada istri yang ditalaknya. Tapi para ulama seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa prinsip dalam ayat ini bersifat umum untuk segala jenis infak atau pemberian. Apa prinsipnya? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang punya sa'ah, yang punya kelapangan, berinfaklah sesuai kelapangannya. Waman qudiru alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan, ditakar, dibuat terukur rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, maka berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Di sini letak keadilan pertama. Allah tidak pernah berfirman, wahai si miskin, berinfaklah seperti si kaya. Tidak. Allah berfirman, berinfaklah sesuai dengan apa yang aku berikan padamu. Maka asesmen untuk si kaya adalah, dari hartamu yang 10 miliar itu, berapa yang kau keluarkan untukku? Asesmen untuk si miskin adalah, dari gajimu yang 3 juta itu, berapa yang kau sisihkan untukku? Ini diperkuat oleh ayat yang paling kita hafal. Ayat pamungkas dari surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Asbabun nuzul ayat ini sangat mengharukan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika turun ayat sebelumnya, Al-Baqarah 284, yang menyatakan bahwa apa yang ada di dalam hati kita, yang kita sembunyikan atau kita tampakkan, akan dihisap oleh Allah. Para sahabat gentar luar biasa. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lutut gemetar. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami dibebani amal yang kami sanggupi, sholat, puasa, jihad, sedekah. Tapi kini turun ayat ini tentang isi hati. Kami tak sanggup menanggungnya, hati kami berbisik macam-macam." Apa kata Rasulullah? Beliau meminta mereka untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan ketika mereka telah tunduk patuh, Allah turunkan ayat ini sebagai rahmat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar wus'aha, di luar kapasitasnya. Hubungannya dengan fenomena kita sangat erat. Allah tidak pernah membebani seorang buruh pabrik untuk bersedekah selevel seorang pemilik pabrik. Itu di luar wus'ahannya. Keadilan Allah adalah Dia menilai usahamu di dalam batas kapasitasmu. Maka gugatan pertama kita terjawab sudah. Formulir ujian kita berbeda. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Tapi Ustadz, walaupun proporsional, tetap saja secara nominal dia besar. 1% dari 1 miliar itu 10 juta. 10% dari gaji saya yang 3 juta cuma 300 ribu. Secara dampak, pahala dia pasti lebih besar. Nah, disinilah kita sering salah paham tentang pahala. Kita mengira pahala itu seperti poin di supermarket. Beli 10 juta, dapat 1000 poin. Beli 300 ribu, dapat 30 poin. Tidak, saudaraku. Kalkulator Allah berbeda. Kalkulator Allah tidak fokus pada nominal rupiahnya, tapi pada kemurnian niat dan persentase pengorbanannya. Disinilah kita perlu mendengarkan sabda emas dari lisan yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan. Sebuah hadis yang seharusnya menjadi pendingin jiwa bagi setiap hamba yang merasa terbatas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 4 golongan manusia. Kita fokus pada 2 golongan pertama yang relevan dengan bahasan kita. Golongan pertama, Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdolil manazil. Seorang hamba yang Allah berikan padanya harta dan ilmu, maka ia bertakwa kepada Rabb-Nya dengan hartanya itu, ia sambung silaturahmi dengannya, dan ia tahu hak Allah yang ada pada hartanya. Inilah hamba dengan kedudukan terbaik. Ini si kaya yang soleh, kaya raya, ilmunya juga ada.
Dia gunakan hartanya untuk taat. Sekarang dengarkan golongan kedua. Ini adalah jawaban untuk kita. Wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan, fahuwa shadiqun niyah yaqulu, law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Dan seorang hamba yang Allah berikan padanya ilmu, tapi Allah tidak berikan padanya harta. Perhatikan posisinya. Dia miskin, tapi dia faham. Dia mengerti mana yang hak. Fahuwa shadiqun niyah. Dia adalah orang yang tulus, jujur, niatnya. Dia berkata dalam hatinya, dalam doanya, Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Duhai Allah, seandainya aku punya harta seperti si fulan orang pertama tadi, sungguh aku akan beramal persis seperti amalan si fulan itu. Apa jawaban dari langit? Apa komentar Rasulullah? Beliau bersabda, Fahuwa biniyatih fa'ajruhuma sawa. Maka dia dinilai dengan niatnya dan pahala keduanya sama. Allahu Akbar. Saudaraku, renungkan ini. Yang satu mengeluarkan miliaran rupiah. Yang satu tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yang satu hanya bermodal shadiqun niyah, niat yang jujur, tulus, murni, yang bergetar di dalam hatinya. Di hadapan Allah, Rasulullah berkata, ajruhuma sawa. Pahala keduanya sama. Di mana letak keadilan? Inilah keadilan. Allah tidak melihat dompetmu, Allah melihat hatimu. Asbabul wurud atau konteks hadis ini adalah untuk menghibur para sahabat ahlu sufah, para sahabat yang miskin. Mereka melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang membawa 300 onta lengkap dengan pelana dan perbekalannya untuk perang Tabuk. Mereka melihat Abdurrahman bin Auf menyedekahkan separuh hartanya. Hati mereka ingin, tapi tangan mereka tak sampai. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ini, bahwa modal kalian adalah niyah. Jika niatmu tulus, engkau yang tidur di atas pelepah kurma, pahalamu bisa sama dengan Utsman yang saudagar kaya raya itu. Maka saudaraku, gugatan kita yang kedua runtuh. Pahala dia lebih banyak itu belum tentu, bisa jadi sama hanya dengan modal kejujuran niat. Yang penting, saat melihat orang kaya berderma, hati kita jangan hasad, tapi hati kita ghibtoh, iri positif. Hati kita berucap, ya Allah, aku saksi dia berbuat baik. Seandainya aku punya, aku akan lakukan hal yang sama. Ya Rob, catat itu. Niat tulus itu dicatat sebagai pahala sempurna. Bahkan saudaraku, kalkulator Allah bisa lebih ajaib lagi. Ada kalanya, yang sedikit itu mengalahkan yang banyak. Ini bukan imajinasi saya, ini hadis. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." 1 dirham telah mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat kaget. Tentu mereka bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? 1 kok mengalahkan 100.000? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, asbabul wurud atau kisah di baliknya. Ada seseorang yang memiliki hanya 2 dirham. Ia mengambil 1 dirham, separuh hartanya, lalu ia sedekahkan. Dan ada seorang lelaki lain yang pergi ke sisi hartanya yang melimpah ruah, lalu ia mengambil darinya 100.000 dirham, lalu ia sedekahkan. Yang satu, sedekahnya 1 dirham. Tapi itu 50% dari total kekayaannya. Itu adalah pengorbanan. Itu adalah pertarungan melawan rasa takut miskin. Yang satu, sedekahnya 100.000 dirham. Tapi itu diambil dari urdimalihi, sisi hartanya. Mungkin itu hanya 0,1% dari total kekayaannya. Dia keluarkan tanpa terasa. Di mata manusia, 100.000 dirham membangun masjid. 1 dirham mungkin hanya bisa untuk sebungkus roti. Tapi di mizan, di timbangan Allah, Rasulullah bersabda, yang 1 dirham itu sabaqah, telah mengalahkan, telah menyalip, telah lebih berat timbangannya daripada yang 100.000 dirham. Kenapa? Karena Allah tidak menilai 1 dirham versus 100.000 dirham. Allah menilai 50% pengorbanan versus 0,1% pengorbanan. Allah menilai hati yang tawakal versus hati yang biasa saja. Maka gugatan kita tadi, di mana keadilan? Jawabannya, keadilan Allah begitu sempurna, sampai-sampai uang recehmu yang tulus bisa lebih berat daripada infak miliaran yang mungkin terselip ria atau rasa bangga. Masihkah kita merasa si miskin tidak punya peluang?
Justru peluang si miskin untuk ikhlas seringkali lebih besar, karena tidak ada yang ia harapkan pujiannya selain Allah. Dia bersedekah 5.000, tidak ada yang meliput, tidak ada yang memuji, itu murni antara dia dengan Allah. Lalu bagaimana kita mengasah ilmu dan niat ini? Disinilah kita perlu belajar dari kebijaksanaan para ulama kita. Mari kita tengok sejenak kitab agung Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak hanya bicara fiqih, beliau bicara tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Beliau mengajarkan kita bahwa sedekah itu bukan hanya soal uang. Ada sebuah kisah hikmah tentang beliau. Suatu hari, Imam Al-Ghazali sedang asyik menulis salah satu karya agungnya. Tiba-tiba, seekor lalat hinggap di tempat tinta beliau, di mihbarahnya. Lalat itu tampak kehausan dan mulai meminum tinta tersebut. Apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali? Beliau menghentikan tulisannya, beliau diam, beliau biarkan lalat itu minum sepuasnya dari tinta beliau. Beliau memandangi lalat itu dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Beliau sadar ini makhluk Allah sedang menjalankan takdirnya mencari rezeki. Setelah lalat itu puas, terbang, barulah beliau melanjutkan tulisannya. Saudaraku, berapa rupiah kerugian Imam Al-Ghazali saat itu? 0. Berapa biaya sedekah beliau saat itu? 0. Tapi bisakah kita bayangkan nilai rahmah, kasih sayang kepada seekor lalat di hadapan Allah Azza wa Jalla? Tindakan itu, sedekah kasih sayang itu yang tidak bernilai uang sama sekali, bisa jadi timbangannya di akhirat lebih berat daripada infak besar yang disertai ujub, bangga diri. Inilah yang sering dilupakan oleh si miskin. Kita merasa tidak bisa bersedekah karena mindset kita sedekah sama dengan uang. Padahal bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuka ribuan pintu sedekah yang lain? Saat para sahabat miskin datang lagi, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sholat seperti kami, puasa seperti kami, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa." Apa kata Nabi? "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian banyak hal yang bisa kalian sedekahkan? "Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkar sadaqah." Bahkan, tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka, wahai saudaraku yang sedang sempit rezekinya, siapa bilang peluang pahalamu sempit? Saat si kaya sibuk menghitung uangnya untuk berderma, engkau bisa berderma dengan lisanmu yang tak henti berzikir. Saat si kaya membangun masjid, engkau bisa memakmurkan masjid itu dengan sholatmu, dengan senyummu kepada jamaah lain. Pahala keduanya bisa jadi sama. Sekarang kita sampai pada penjabaran filosofi agungnya. Apa pelajaran besar yang ingin disampaikan oleh Allah, Rasul-Nya, dan para ulama kita? Pelajaran besarnya adalah, setiap takdir memiliki ujiannya sendiri. Kita salah besar jika mengira jadi orang kaya itu ujiannya ringan. Justru, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin, manusia itu diuji dengan dua hal. As-sarra, kesenangan, dan ad-dharra, kesusahan. Si miskin diuji dengan ad-dharra. Ujiannya adalah, mampukah engkau sabar dan ridho? Si kaya diuji dengan as-sarra. Ujiannya adalah, mampukah engkau syukur dan tawadu? Mana yang lebih berat? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan banyak ulama salaf berkata bahwa ujian syukur bagi si kaya itu lebih berat daripada ujian sabar bagi si miskin. Kenapa? Karena kemiskinan itu memaksa kita ingat Allah. Kita butuh. Kita menengadah. Sedangkan kekayaan, watak aslinya, membuat lupa. Membuat tughyan, melampaui batas. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia melampaui batas ketika melihat dirinya serba cukup. Si kaya harus berjuang melawan riya, ingin dipuji. Si miskin tidak. Si kaya harus berjuang melawan bakhil, kikir, cinta dunia. Si miskin tidak. Si kaya harus berjuang melawan takabur, sombong. Si miskin umumnya jauh dari itu. Maka, saudaraku, jangan pernah menggugat takdir. Bisa jadi takdirmu yang miskin itu adalah sabotase Allah agar engkau selamat. Allah tahu
Hambaku ini kalau aku beri harta, dia akan lupa padaku. Dia akan sombong, dia akan celaka. Lebih baik ku jaga dia dalam kesempitan agar ia selalu dekat denganku, agar hatinya selalu memanggilku, agar ia selamat sampai surgaku. Bukankah itu cinta? Solusi konkretnya adalah ubah fokus kita. Berhenti melihat nominal orang lain. Mulailah fokus pada kualitas amal kita sendiri. Tugas kita bukan menjadi si kaya. Tugas kita adalah menjadi hamba yang shodikun niyah, yang tulus niatnya. Latih hati ini, setiap melihat orang berbuat baik, jangan dengki. Ikut doakan. Ya Allah, berkahi hartanya, muliakan dia. Lalu bisikan niatmu, ya Allah, saksikan, jika aku di posisinya, aku akan berbuat hal yang sama. Catat niatku ya Rob. Dan maksimalkan sedekah di jalur takdirmu. Sedekahmu adalah senyumanmu pada tetangga. Sedekahmu adalah tenagamu membantu orang lain. Sedekahmu adalah lisanmu yang berzikir. Sedekahmu adalah kesabaranmu tidak mengeluh. Sedekahmu adalah keridhoanmu pada takdir Allah. Itu semua di mata Allah bisa jadi lebih berat dari miliaran rupiah. Sebagai penutup, mari kita masuk ke dalam kamar renungan kita yang sesungguhnya. Mari kita muhasabah, introspeksi diri kita malam ini. Tanyakan pada hati kita masing-masing. Selama ini, saat aku melihat nikmat pada orang lain, apa yang lebih dulu hadir di hatiku? Rasa syukur dan ghibthah positif? Ataukah rasa hasad dan gugatan pada takdir? Saat aku beramal, sekecil apapun itu, entah itu Rp5.000 atau sebutir kurma, sudahkah aku hadirkan niat yang paling tulus? Atau aku masih malu karena jumlahnya yang kecil? Sudahkah aku memaksimalkan potensi sedekah yang Allah berikan padaku? Zikirku, senyumku, tenagaku, ilmuku, atau aku hanya terpaku pada sedekah yang aku tidak miliki, yaitu harta? Saudaraku, Allah itu Al-Adl, yang maha adil. Dia tidak sedang menzolimimu. Dia sedang merancangkan skenario terbaik untuk kepulanganmu ke surganya. Percayalah pada skenarionya, jalani peranmu dengan totalitas. Jika peranmu adalah si miskin, jadilah si miskin yang sabar, yang qanaah, dan yang shodiqun niyah, yang tulus niatnya. Maka insya Allah, di akhirat kelak, engkau akan berdiri di syaf yang sama, bahkan mungkin di depan orang-orang kaya yang soleh itu. Semoga Allah menjernihkan hati kita dari segala prasangka buruk kepadanya. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang tulus, lisan yang basah oleh zikir, dan keridhaan atas segala ketentuannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mari kita tutup perjumpaan kita di kamar renungan ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf, kebenaran hanya dari Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.